Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas penerjemahan Sastra Indonesia tahun akademik 2020-2021. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita setelah kita membahas mengenai satuan lingual, yaitu frasa, kolokasi, dan juga kompositum. Sekarang kita akan melanjutkan ke satuan lingual yang lebih besar, yaitu konstituen kalimat. Jadi, sesi ini, teman-teman, kita akan membahas berbagai konstituen kalimat, yaitu dari kategori, fungsi, dan juga peran. Jadi, setelah sesi ini, teman-teman diharapkan mampu menemukan makna yang akurat dari setiap konstituen kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai kalimat. Setelah pada bagian sebelumnya, kita telah membahas satuan-satuan lingual berupa kata dan frasa. Di bagian ini, kita akan membahas satuan lingual berikutnya yang lebih kompleks, yaitu kalimat. Secara umum, kalimat dapat dipahami sebagai satuan tuturan, yaitu keseluruhan gagasan yang memiliki intonasi sebagai pemarkahnya, menurut Verhaer. Namun, kalimat tidak hanya berupa tuturan lisan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, menurut Alwi. Dalam bentuk tertulis tersebut, kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik atau tanda akhir lainnya. Nah, sebagai konstruksi sintaksis terbesar, kalimat disusun oleh kata atau frasa yang memiliki hubungan struktural yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk mencermati struktur kalimat. Jadi, hal tersebut sangat diperlukan oleh kita sebagai penerjemah untuk memahami makna dari suatu kalimat dalam teks sumber, terutama dalam bahasa Inggris ya. Kemudian analisis dalam tataran ini yaitu pada level sintaksis. Contohnya teman-teman, dalam bahasa Inggris kita mempunyai kalimat they studied in that elementary school. Nah, jadi kita harus memahami kalimat ini dari konstituennya sehingga kita dapat menerjemahkan ya dengan makna yang tepat. Nah, kita bisa melihat dari kategori fungsi dan perannya. Misalkan kita dari fungsi ya, dari subjek, predikat, objek. Nah, kita punya subjeknya yaitu they. Nah, kita bisa terjemahkan menjadi mereka. Studied itu adalah predikatnya. Belajar in that elementary school. Nah, ini kita bisa terjemahkan menjadi mereka sekolah di SD itu atau mereka bersekolah di SD itu. Jadi kita tidak harus selalu menerjemahkan study menjadi belajar ya. Jadi kita bisa mencari makna yang lebih tepat dan lebih umum digunakan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman, dalam konstituen kalimat, di konstituen itu adalah pengisi slot. Seperti kategori, fungsi, dan peran. Jadi pembicaraan sintaksis ini umumnya mencakup 3 hal itu, kategori, fungsi, dan peran. Tapi ketiganya perlu dibedakan untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan peran suatu konstituen kalimat. Seperti adanya istilah objek langsung, objek tak langsung, objek penerima, dan objek penderita. Oke teman-teman, kita bisa membahas konstituen yang pertama ya, yaitu kategori. Nah, kategori ini juga sering disebut dengan jenis atau kelas. Ya, kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu part of speech atau class. Nah, ini adalah pengelompokan kata-kata yang dianggap mempunyai bentuk, perilaku, struktural, dan distribusi yang mirip atau sama. Nah, kategori ini biasanya ditentukan kata per kata. Tapi, menurut Verhaer, kita perlu membedakan antara kategori kata
dan kategori dari frasa sebagai konstituen dari sebuah klausa atau kalimat. Jadi ada kategori kata, kategori frasa. Contohnya yaitu ketika kita mempunyai nomina, itu adalah kategori kata, terus verba, adjektiva. Untuk kategori frasa, kita bisa mempunyai frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival. Contohnya ya, teman-teman, kata cepat menurut kategori kata kan diklasifikasikan sebagai adjektiva. Tapi ketika kita masukkan ke sebagai kategori frasa, misalkan dengan cepat, nah itu menjadi adverbia. Jadi memang berbeda, teman-teman. Ya, contohnya di kalimat ini ya, mobil itu melaju cepat. Nah, ini cepat kan kategorinya adjektiva. Tapi ketika dia sebagai frasa, dia menjadi adverbia karena memberikan keterangan pada kata melaju atau keterangan pada verbal melaju. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan mengenai kategori tersebut supaya kita menerjemahkannya bisa dengan tepat. Selanjutnya, fungsi, teman-teman. Fungsi adalah tataran yang mengaitkan kata atau frasa dengan kata atau frasa lain dalam satuan yang lebih tinggi, yaitu kalimat. Fungsi ini bersifat sintaksis, artinya berkaitan erat dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Biasanya ya kita sudah mengenal dengan baik sih istilah-istilah tata bahasa yang berkaitan dengan fungsi, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, itu merupakan istilah-istilah yang ada dalam fungsi sebuah kalimat. Nah, teman-teman, ini adalah contoh fungsi dan kategori dalam bahasa Inggris. Nah, karena kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadi kita juga perlu tahu ya macam-macam kategori dan fungsi dalam bahasa Inggris. Contohnya, kita juga sama sih punya subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini, subjek adalah subject, predikat adalah predicator, objek adalah object, pelengkap adalah complement, keterangan itu adjunct. Nah, kategori yang bisa menduduki fungsi-fungsi tersebut, yaitu subjek itu bisa nomina, gerund. Gerund itu verb ing ya, verb ing yang dianggap sebagai nomina. Jadi dia adalah verba yang dinominalkan. Kemudian to infinitive. Kemudian untuk predikat bisa verba, copula, is MR itu ya, phrasal verb. Nah, seperti look at, kemudian take care of, itu phrasal verb. Kemudian objek sama dengan subjek. Kemudian untuk pelengkap bisa berupa nomina atau adjektiva. Dan untuk keterangan atau adjunct bisa diduduki oleh kategori adverbia dan preposisi. Oke, saya punya contoh kalimat di sini. Ada Ralph Lauren has committed to use 100% renewable energy by 2025. Nah, teman-teman bisa menebak mana yang subjeknya? Ya, subjeknya itu yang di awal kalimat ini, Ralph Lauren. Kemudian predikatnya ini, predikat. Kemudian to use 100% renewable energy itu adalah objeknya. Ya, ini adalah objeknya. Nah, walaupun sebenarnya objek juga dibedakan, teman-teman. Ada objek langsung, objek tidak langsung. Nah, ini itu tergantung kalimatnya ya, kalimat transitif atau ditransitif. Nah, untuk by 2025 itu adalah keterangan waktu atau kita bisa sebut sebagai adjunct. Nah, kalau kita membahas fungsi dan kategori dalam bahasa Indonesia, itu kurang lebih sama, teman-teman. Tidak banyak berbeda sih, karena memang sumber
teori tata bahasanya tuh mirip. Nah, contohnya di sini adalah subjek itu sama. Kategori yang bisa menduduki fungsi subjek adalah nominal atau verba yang ternominalisasi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu bentuknya gerund atau to infinitive itu. Kemudian untuk predikatnya bisa berupa frasa verbal, copula, adjektiva, frasa preposisional, atau frasa nominal. Jadi predikat dalam bahasa Indonesia itu bisa lebih bervariasi ya. Kemudian objeknya sama dengan subjek. Kemudian pelengkap bisa berupa frasa nominal atau frasa preposisional. Sementara untuk keterangan, kita bisa menggunakan frasa preposisional dan frasa adverbial. Nah, dalam kalimat Wati membeli kemeja baru, ini secara kategori adalah nominal, ya, Wati sebagai subjek nominal. Kemudian membeli adalah verba, kata kerjanya ya, predikatnya. Kemudian kemeja baru. Kemeja baru adalah frasa nominal. Nah, secara fungsi, Wati menduduki fungsi subjek, membeli predikat, kemeja baru objek dari kalimat tersebut. Nah, ini untuk kalimat transitif. Lalu bagaimana dengan kalimat ini? Ini adalah kalimat ditransitif ya, teman-teman. Jadi yang mempunyai dua objek langsung dan objek tidak langsung. Dalam kalimat Wati membelikan Ade kemeja baru, ini masih sama ya, Wati tetap nominal, membelikan itu verba, Ade itu nominal, kemeja baru frasa nominal. Jadi hanya berbeda di Ade ini saja. Nah, fungsinya sedikit lebih berbeda. Jadi Ade itu menjadi objek dan kemeja baru itu menjadi pelengkap. Tapi sebenarnya kalau Ade ini bisa juga disebut dengan objek langsung, objek tidak langsung, atau indirect object, dan kemeja baru itu direct object atau objek langsung. Jadi memang beberapa ahli linguistik itu membedakan istilah-istilahnya, walaupun bendanya sama, tapi penyebutannya berbeda, beda istilah. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Lalu bagaimana dengan kalimat Ade dibelikan kemeja baru oleh Wati? Ayo teman-teman, bisa memberikan kategori dan fungsinya? Nah, kategorinya Ade, nominal, dibelikan verba, kemeja baru, ya frasa nominal, dan oleh Wati karena dia diawali dengan preposisi oleh, jadi dia disebut dengan frasa preposisional. Nah, kalau fungsinya sedikit berbeda ya teman-teman dengan kalimat yang pertama, tapi dia mirip dengan konstruksi yang kedua, kalimat kedua. Fungsinya yang pertama, Ade sebagai subjek, dibelikan predikat, kemeja baru, objek, oleh Wati, pelengkap. Nah, fungsinya pelengkap di sini memang tidak terlalu bisa dihilangkan. Jika kita hanya mempunyai Ade diberikan kemeja baru juga sudah lengkap konstruksi kalimatnya. Seperti itu. Nah, di sini balik ya, direct object-nya itu adalah kemeja baru, dan oleh Wati indirect object atau objek tidak langsung. Jadi ketika kita mengubah urutan kata dalam kalimat atau urutan frasa dalam kalimat juga fungsinya akan berbeda ya teman-teman. Kemudian tadi mengenai fungsi dan kategori dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita bisa melanjutkan ke peran. Jadi kalau peran itu merupakan makna pengisi fungsi dalam suatu struktur kalimat. Nah, jadi peran itu adalah makna yang dimiliki oleh argumen atau peserta dari verba yang berakar pada verba tersebut dalam kalimat. Jadi, makna yang dimaksudkan di sini dalam peran itu adalah makna yang hubungannya dengan verba dalam kalimat. Nah,
Jadi dalam peran ini berkaitan dengan teori linguistik sistemik fungsional, dan peran yang dimiliki dalam argumen verbal ini ada bermacam-macam, teman-teman. Menurut Sudaryat, ada 7 peran dalam suatu kalimat. Yang pertama itu pelaku atau agent, pengalam, experiencer, petanggap, patient, pemanfaat atau penerima, recipient or beneficiary, alat, instrument, pelengkap, complement, dan tempat atau location. Nah, peran-peran tersebut itu tergantung dengan verba yang ada di kalimat, ya. Jadi tergantung verbanya apa, dan baru kita bisa mengklasifikasikan peran-peran tersebut pada nomina. Nah, sebagai contoh, dalam kalimat Andi memukul temannya, ya. Misalkan kalimatnya Andi memukul temannya. Andi itu sebagai pelaku verba yang memukul, kan ya. Dan temannya itu kan yang dipukul, berarti yang dikenai verba. Nah, berarti Andi adalah pelaku atau agent, dan temannya, karena dia dikenai perbuatan, makanya dia disebut dengan petanggap, yaitu yang dikenai verba. Lalu bagaimana dengan kalimat ini ya? Wati membeli kemeja baru. Nah, karena Wati yang membeli, ya, dalam kalimat pertama, Wati yang membeli, berarti dia sebagai pelaku. Nah, kemudian kemeja baru, karena dia sebagai yang dikenai perbuatan atau dibeli, maka kemeja baru diklasifikasikan sebagai petanggap. Nah, kemudian Ade kan orang yang dibelikan, jadi dia mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Ade disebut sebagai penerima atau pemanfaat. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris, memang ada beberapa perbedaan ya, walaupun struktur kalimatnya itu mirip dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ketika kita membuat konstruksi seperti kalimat yang ketiga ini, bentar. Yang ada dibelikan kemeja baru oleh Wati itu tidak bisa diterjemahkan secara literal menjadi Ade was bought a new shirt by Wati. Karena yang di depan itu subjek itu selalu objek langsung. Nah, kalau seperti ini nanti kalimatnya akan berbeda. Nanti artinya akan maknanya Ade dibeli oleh Wati, ya. Oke, teman-teman, begitulah mengenai kalimat peran dan fungsi. Jadi, dalam kita menerjemahkan, teman-teman, kita perlu tahu relasi maknanya, ya, dan kita juga perlu tahu kategori dan fungsinya supaya kita menerjemahkannya itu bisa dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan mengisi beberapa latihan yang berkaitan dengan menerjemahkan kalimat dalam hal kategori, fungsi, dan peran. Oke. Nah, teman-teman, demikian untuk materi kelas penerjemahan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa latihan, ya. Nanti kita akan menggunakan Padlet untuk berlatih menerjemahkan. Oke. Nah, untuk rangkumannya ya, teman-teman. Dalam materi ini sudah kita bahas mengenai kalimat. Jadi kan kalimat merupakan satuan lingual terbesar dalam tata bahasa yang mengandung gagasan.
Nah, sebuah kalimat itu mempunyai 3 macam konstituen. Apa saja, teman-teman masih ingat tidak? Jadi, konstituen itu dibedakan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Nah, kategori itu sama dengan kelas kata. Contohnya nominal, verba, adjektiva, adverbia, dan kata tugas. Kemudian konstituen kalimat berdasarkan fungsi itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, berdasarkan konstituen kalimat yang terakhir yaitu peran, nah kita bisa membedakannya berdasarkan pelaku, pengalam, petanggap, pemanfaat, alat, pelengkap, dan tempat. Nah, mengapa kita harus mengetahui aspek-aspek tersebut? Nah, jadi supaya kita tidak salah menerjemahkan ya, teman-teman. Karena tiap fungsi, peran, dan kategori itu mempunyai kaitan. Nah, kalau misalkan kita menerjemahkannya relasi maknanya berbeda, misalkan dalam kalimat aslinya itu subjek itu sebagai pelaku, tapi kita menerjemahkannya menjadi pengalam, nanti akan ada distorsi makna. Baik teman-teman, itu untuk materinya ya secara teoritis. Langsung kita lanjutkan saja dengan latihan. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Kita langsung lanjut latihan saja supaya lebih langsung praktek ya. Baik, terima kasih.